sebagian kaum muslimin itu salah di dalam memahami dan mengartikan tawassul. Mereka justru kemudian mengartikan tawassul itu adalah suatu tata cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara menggunakan media-media orang-orang soleh, wali yang sudah mati. Inilah yang umum mereka anggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Sebagaimana juga dulu itu kalau kita lihat dalam sejarahnya Abu Jahal, itu bertawassul kepada patung-patung, tujuannya yuqarribu ilallahi zulfa. Sebagian besar umat Islam yang ada di dunia ini itu banyak menempuh cara-cara yang tidak murni tersebut, yaitu tawassul yang bermakna media pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai arwah-arwah yang dianggap keramat tadi, wali, soleh dan sebagainya. Padahal kita tahu mereka itu mati. Ini sesuatu tingkah dan perilaku yang salah karena mereka sudah terputus dari ibadah. Harusnya dibantu dengan doa gitu. Bukan kita minta tolong dibantu dengan doa kepada yang mati. Ustadz Wahabi satu ini juga mempermasalahkan tawasul dan melabeli perbuatan mayoritas muslimin sebagai kesyirikan dengan bersandar pada surat Az-Zumar ayat 3. Padahal jelas dalam ayat itu bahwa yang menjadikan mereka musyrik adalah penyembahan kepada selain Allah. Kami tegaskan, penyembahan kepada selain Allah, walaupun dengan alasan wasilah atau bertawasul, tetap penyembahan kepada selain Allah merupakan kemusyrikan. Kemudian Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa mereka yang sudah mati justru butuh kepada pertolongan yang masih hidup, bukan sebaliknya. Dia mengatakan ini secara umum tanpa terkecuali. Dengan kata lain, Rasulullah dan para nabi pun membutuhkannya. Mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 427. Rasulullah bersabda, hidupku adalah kebaikan untuk kalian, di mana kalian dapat menyampaikan hadis dan juga disampaikan hadis kepada kalian. Dan wafatku adalah kebaikan bagi kalian, di mana amal perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Maka ketika aku melihat amal perbuatan itu baik, aku pun memuji Allah karenanya. Dan ketika aku melihat hasil perbuatan buruk kalian, aku pun memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya adalah para perawi sahih. Dalam riwayat ini bahwa Rasulullah dapat menolong dengan cara mendoakan kita, sedangkan Ustadz Wahabi ini meyakini bahwa dia yang dapat menolong Rasulullah dengan doanya. Ustadz Wahabi ini juga mengatakan bahwa mereka yang mati tidak beribadah lagi karena sudah terputus dari dunia ini. Dia juga mengatakan ini secara umum tanpa terkecuali. Apakah benar demikian? Dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, cetakan pertama tahun 1993, halaman 272. Al-Albani berkata, perkataan Ibn Tin, mayit tidak melaksanakan sholat, hal itu tidak benar karena belum terdapat nas di dalam syariat yang menafikannya. Hal tersebut termasuk perkara gaib yang tidak boleh memastikannya kecuali dengan dalil, sedangkan dalilnya tidak didapati. Bahkan terdapat nas yang menggugurkan perkataan tersebut, yaitu sholatnya Nabi Musa di kuburnya sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim. Begitu pula sholatnya para nabi di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut, seperti yang tercantum dalam kitab Sahih. Bahkan telah kokoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi hidup di kubur mereka dan melaksanakan sholat. Sebagaimana biasa, Ustadz Wahabi memiliki ciri yang khas. Selain gagal paham, mereka juga kurang literasi. Jelas apa yang disampaikan Ustadz Wahabi ini bertentangan dengan ulamanya sendiri. Adapun setelah wafatnya beliau,
maka hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika masa Khalifah Umar radhiyallahu an itu terjadi kekeringan, mereka tidak minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Namun Umar meminta kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tolong dong doakan saya agar hujan itu reda gitu. Dia doa kepada Ibnu Abbas. Umar juga berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami. Maka jadi di sini bukti bahwa Nabi Muhammad itu di saat matinya sudah tidak lagi dipakai. Kemudian Ustadz Wahabi ini menyebutkan dengan bahasa yang tidak beradab bahwa Nabi Muhammad ketika sudah mati sudah tidak dipakai sebagai perantara, yaitu tawasul, dengan membawa dalil tentang Umar yang bertawasul melalui Abbas paman Nabi. Sekarang mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 468. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seseorang berulang kali datang menemui Utsman bin Affan dalam suatu urusannya. Namun Utsman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Kemudian orang itu bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepada orang tersebut, "Pergilah ke tempat wudhu dan berwudhulah, lalu pergilah ke masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa alih, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu agar dia memenuhi hajatku. Dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan pergi bersamamu." Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Kemudian dia mendatangi pintu Utsman bin Affan. Lalu datang penjaga pintu rumah Utsman dan mengantarkannya serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di atas permadani. Lalu Utsman bin Affan berkata, "Apa kebutuhanmu?" Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluan laki-laki tersebut. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami." Kemudian laki-laki itu keluar, lalu bertemu dengan Utsman bin Hunayf, seraya berkata kepadanya, "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku, dan dia juga tidak memperhatikan aku, sehingga engkau mengatakan kepada dia tentang diriku. Utsman bin Hunayf berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepada Utsman bin Affan, tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau sallallahu alaihi wa alih dan mengadukan kepada Rasulullah tentang hilangnya penglihatannya." Al-Haythami berkata, At-Tirmizi dan Ibn Majah telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Bahkan At-Tabrani berkata, hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam riwayat ini jelas bahwa Utsman bin Hunayf, salah seorang sahabat Nabi, telah mengajarkan orang lain untuk bertawasul kepada Rasulullah sementara beliau sallallahu alaihi wa alih telah wafat. Kemudian berikut kami paparkan beberapa pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang asli, bukan yang palsu seperti Ustadz Wahabi ini, mengenai tawasul dengan diri Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alih wafat. Dalam kitab Fatawa wa Masail karya Ibn Salah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 210.
Ibn Salah berkata, hal itu karena kekeramatan para wali dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi dan diijabahnya orang yang bertawasul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, diijabahnya orang yang bertawasul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam hajat serta permintaan tolong mereka setelah bertawasul melalui Rasulullah di dalam kesulitan merupakan bukti yang jelas untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi serta mukjizatnya yang terpancar. Tidak ada yang dapat menghitungnya dan membatasinya. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, halaman 128. Al-Alusi berkata, setelah semua ini, aku melihat tidaklah masalah tawasul kepada Allah melalui kedudukan Nabi di sisinya, baik beliau sallallahu alaihi wa alihi masih hidup atau telah wafat. Kami tegaskan, sekalipun telah wafat. Dalam kitab Ad-Durrun Nadid, karya Asy-Syaukani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, cetakan pertama tahun 1414 Hijriyah, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Khuzaimah, halaman 19-20. Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya tawasul melalui Nabi bisa dilakukan baik di masa hidup maupun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi, baik di saat beliau hadir maupun tidak. Dalam kitab At-Tabsirah, karya Ibn Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 1993, halaman 118. Ibn Al-Jauzi berkata, ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan kedudukannya Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan derajatnya Al-Habib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan setiap orang yang ikhlas di dalam menaati beliau sallallahu alaihi wa alihi, agar engkau mengampuni aku pada setiap kedudukannya, wahai yang maha dermawan, dengan rahmatmu, wahai zat yang paling pengasih dari para pengasih. Di sini Ibnul Jauzi secara terang-terangan bertawasul kepada semua orang yang ikhlas menaati Allah tanpa membatasinya dengan yang hidup saja di antara mereka. Dan masih banyak lagi pernyataan dari para ulama lain yang tidak kami sebutkan dalam video ini. Sehingga jelas bagi para pemirsa bahwa bertawasul kepada Rasulullah setelah wafat beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah diperbolehkan. Kemudian Ustadz Wahabi ini menjadikan riwayat Umar bertawasul dengan Abbas paman Nabi sebagai dalil tidak boleh tawasul kepada yang sudah mati. Permasalahan ini sudah kami bahas di video yang lain. Bagi yang ingin melihatnya, silahkan buka link berikut. Sebagai hadiah buat Ustadz yang katanya adalah pengikut Ahmad bin Hambal, apa yang telah diyakini oleh imamnya. Dalam kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamu, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2001, halaman 42. Al-Albani berkata, Imam Ahmad yaitu bin Hambal membolehkan bertawasul hanya pada sosok Rasulullah saja, sedangkan selainnya seperti Imam Asy-Syaukani membolehkan bertawasul kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan selainnya dari para nabi alaihimussalam dan orang-orang soleh. Ternyata pengakuan dari Al-Albani selaku ulama Wahabi bahwa Ahmad bin Hambal membolehkan bertawasul kepada diri Rasulullah. Dengan banyaknya ceramah dalam YouTube yang dilakukan oleh si Ustadz Wahabi ini bukan menunjukkan banyaknya ilmu. Rupanya dia hafal satu kitab tapi lupa 1000 kitab. Kami sarankan kepada pemirsa agar selalu mencari wasilah dan bertawasul, karena memang hal ini adalah perintah Allah, baik bertawasul dengan yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli